Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dalam waktu pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita belajar subtema 3, masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu yang belum selesai. Pak Guru lanjutkan di materi minggu ini ya. Sebelum itu, tentunya kita selalu bersalawat kepada junjungan kita, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia hari ini masih ada kaitannya dengan subtema 3 tentang keluarga besarku dan subtema 4. Subtema 3 kalian bisa lihat di gambar yang Pak Guru tampilkan dan cerita yang ada di gambar yang berkaitan dengan gambar ini. Perhatikan kakek dan nenek Nina. Pak Guru bacakan, kemudian kalian bisa pause, kemudian kalian membaca, berlatih membaca atau mengejah dengan cara mengejah. Nina memanggil kakek dan nenek dengan sebutan Aki dan Nini. Kakeknya dipanggil dengan Aki dan neneknya dipanggil dengan Nini. Setiap daerah mempunyai panggilan yang berbeda-beda untuk anggota keluarga. Ini adalah salah satu contoh ketika kita memanggil kakek dan nenek kita dengan panggilan khas yang sering dilakukan atau sering digunakan di keluarga besar kalian. Seperti yang dilakukan Nina. Nina memanggil kakeknya dengan panggilan Aki dan nenek panggilan Nini. Ada juga teman kalian yang tadi belajar pagi, ada yang memanggil kakeknya dengan sebutan Eyang. Kemudian ada yang memanggil kakek dan neneknya dengan panggilan Opa tua, Oma tua. Ada yang memanggil nenek mereka dengan panggilan nenek dan kakek juga. Masih tetap. Dan itu tergantung daerah. Ada yang Mbah Kakung, kemudian nenek kakung, ya, itu adalah salah satu contoh panggilan khas yang berada di daerah atau yang dilakukan di keluarga besar kita. Perhatikan di PowerPoint selanjutnya anak-anak, cerita perjalanan Nina ke rumah nenek. Ya. Ini Nina melakukan kunjungan ke rumah nenek ya. Ini ada diskusi Nina dengan nenek ketika Nina berada di rumah nenek. Kita baca sama-sama ya. Nenek, bagaimana perjalananmu ke rumah nenek? Nina, perjalananku cukup lancar, Nek. Nenek, kamu pasti lelah. Nina, tidak apa-apa, Nek. Aku senang mengunjungi rumah nenek dan kakek. Nenek, terima kasih Nina. Tentu kamu juga senang bisa bertemu dengan paman, bibi, dan sepupu. Nina, iya Nek, aku senang bisa berkumpul keluarga besar. Ya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu anak-anak? Keluarga inti atau keluarga kecil dengan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Sedangkan keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, tante, om, dan sepupu. Nah, ini ketika Nina berkunjung ke rumah nenek, meskipun jarak rumah nenek dengan Nina itu sangat jauh, tapi Nina merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena Nina dapat bertemu dengan keluarga besarnya. Keluarga besarnya yang tidak tiap hari berjumpa. Maka Nina
terbayar kecapeannya itu dengan menjumpai keluarga besarnya yang ada di tempatnya. Misalnya di kampung. Kalau kita dari kota, maka kita mengunjungi keluarga besar di kampung, itu akan ada rasa kebahagiaan tersendiri anak-anak ya. Ini latihan soal yang minggu lalu, yang sudah mengerjakan tidak perlu dikerjakan, tapi yang belum mengerjakan, kalian yang belum mengirim latihannya silakan dikirim ya, nanti Pak Guru cek. Sekarang kita masuk pembelajaran subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Kalau tadi subtema 3 keluarga besar, kegiatan keluarga besarku, sekarang kita masuk ke subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Perhatikan gambar ini, kebersamaan dalam keluarga itu dilakukan misalnya ayah Nina, ibu Nina, Adi dan Nina sendiri. Ini adalah salah satu bentuk kebersamaan dalam keluarga. Oke. Selanjutnya, di dalam kebersamaan tentunya ada beberapa ucapan yang harus kita selalu katakan kepada orang yang sudah membantu kita, yaitu ucapan terima kasih. Ya, misalnya Nina sudah dibuatkan makanan oleh Ibu Nina. Nina mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Contoh ya, kita baca sama-sama. Terima kasih Bu, bekal buatan Ibu enak sekali. Ibunya, sama-sama Nina, terima kasih sudah memuji masakan Ibu. Untuk berkaitan dengan teks ini, anak-anak bisa membaca ini ya. Perhatikan, Nina menyukai bekal buatan Ibu. Ia berterima kasih kepada Ibu. Nina memuji bekal buatan Ibu. Memuji orang tua adalah salah satu cara mengungkapkan terima kasih. Kamu juga dapat berterima kasih dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, kalian bisa pause kemudian kalian baca, atau kalian bisa melihat di buku kalian ya, yang gambarnya serupa dengan ini, kemudian kalian belajar membaca. Karena dalam kondisi pandemik ini pasti tidak maksimal belajar kalian membaca, Pak Guru pun tidak maksimal dalam mengajarkan membaca, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa membaca dengan baik. Seperti makna yang terkandung dalam cerita ini anak-anak, yang pertama yang bisa kita petik adalah Nina selalu mengucapkan terima kasih kepada ibunya sebagai bentuk rasa syukur ya atas segala sesuatu yang diberikan ibunya. Ya, memuji orang tua itu adalah salah satu cara mengungkapkan terima kasih itu. Terima kasih juga anak-anak bisa dilakukan dengan perbuatan dan sikap. Misalnya, kalian membantu membersihkan rumah, merapikan ranjang setelah bangun tidur, kemudian membantu mengangkat piring kotor di tempat pencucian piring. Itu adalah salah satu ucapan terima kasih kepada orang tua. Kalau kalian membantu ayah dan ibu kalian di rumah, misalnya membantu apa saja yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan umur kalian, maka mereka akan lebih sayang kepada kalian. Kalian ketika menginginkan sesuatu akan mudah dikabulkan anak-anak. Ya, akan mudah dikabulkan. Beda ketika kalian di rumah kerjanya menghambur. Misalnya mengambil buku, habis itu diletakkan di mana saja, ambil piring, diletakkan depan pintu, kemudian coret-coret dinding dan lain sebagainya, otomatis ibu dan ayah kalian ya kurang respect ya. Pasti akan marah, ya akan marah melihat itu. Tapi kalau kalian membantu mereka membersihkan, pasti mereka akan senang dan bahagia sehingga keinginan kalian akan mudah dan diupayakan diwujudkan oleh orang tua. Mengamati kegiatan Nina membuat album, ya. Apakah kalian pernah membuat album? Ya, apa itu album?
Album itu adalah buku kumpulan sesuatu. Kalau album foto berarti buku kumpulan foto-foto. Itu adalah album. Nah, mari kita membaca cerita Nina tentang membuat album ya. Perhatikan, Nina membuat album foto dari kardus bekas dan biji-bijian. Ibu membantu Nina melubangi kertas. Nina dan Adi menghias sampul album. Ayah memilih foto keluarga. Ini salah satu contoh bentuk kerjasama dalam keluarga. Saling membantu, saling melengkapi. Seperti ayah membantu memilah foto yang akan dimasukkan di album, Adi menghias foto sampul album, ibu membantu Nina melubangi kertas. Ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama di dalam keluarga. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Mohon maaf, latihan dari materi yang terakhir tadi. Ada beberapa gambar yang Pak Guru tampilkan ya. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Dari gambar ini anak-anak kalian kasih tarik garis. Gambar pertama kalian tarik garisnya ke sini, gambar kedua ke sini, gambar ketiga ke sini. Tugasnya adalah mengurutkan mana urutan kalimat yang pertama. Misalnya gambar 3, dia adalah urutan yang pertama karena baru bertanya, maukah ibu membantu membuat album foto? Maka dia adalah urutan pertama. Kalian tulis, kasih nomor 1. Kalian tulis gambar 1, kemudian kolom ini, kemudian nomor 1. Kemudian gambar kedua, wah bagus sekali album foto buatanmu. Nah, ini adalah bentuk ibu memuji Nina. Kemudian ini masuk kepada nomor 2. Dan nomor 3 terakhir adalah ucapan terima kasih kepada ibu. Ya, terima kasih kepada ibu karena sudah membantu Nina mengerjakan membuat album foto. Jadi ini kasih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian tidak usah gambar, cukup tulis gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kemudian dikirim di grup ya. Mohon yang belum mengerjakan tugas yang sebelumnya silakan dikerjakan, kemudian dikerjakan tugas selanjutnya. Untuk pembelajaran tematik 1D hari ini sudah habis, dan untuk semester 1 pelajaran 1A sampai 1D telah usai. Tinggal Pak Guru akan mereview beberapa materi sehingga kalian bisa betul-betul siap mempersiapkan penilaian akhir semester. Oke anak-anak, sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next time. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.